Istilah hukum memiliki kaidah-kaidah tersendiri. Untuk itu diperlukan seorang yang mengerti hukum ataupun pakar hukum untuk menjelaskan makna yang terkandung di dalam undang-undang ataupun pasal-pasalnya. Terkait di dalam pemeriksaan identitas ataupun pemeriksaan isi daripada handphone yang dilakukan oleh penyidik di dalam upaya mencari barang bukti dan mencari alat bukti, apakah sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau SOP Standar Operasional Prosedur atau Perkap Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia di dalam melaksanakan tugas kepolisian Republik Indonesia. Mari kita simak dalam video saya ini. Sebagai bentuk peduli maupun hak bersuara mengeluarkan pendapat yang termuat dalam pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan pasal 28L ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 dari masyarakat atas beredarnya video berita viral di media serta membuat heboh netizen. Tim Raymas McBone, anggota Sabara Polres Metro Jakarta Timur, dalam melakukan tugas patroli rutin di malam hari, di mana saat patroli tim Raymas memeriksa identitas diri seorang warga dan memeriksa isi chat handphone warga masyarakat tersebut. Video tersebut kemudian menuai polemik netizen. Banyak pertanyaan yang berkembang di masyarakat. Apakah boleh polisi, penyidik melakukan pengecekan handphone ataupun penggeledahan handphone? Jawabannya ya, boleh. Dengan catatan, 1. Sesuai ketentuan yang jelas sebagaimana dengan yang ada di SOP, Standar Operasional Prosedur, dan ada hubungannya dengan tindak pidana. Kedua, polisi sebagai penyidik dalam melaksanakan upaya paksa atau dan penggeledahan handphone harus mendapatkan izin surat dari Ketua Pengadilan Negeri, yaitu termuat dalam pasal 5 ayat 1 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Harus ada surat tugas dan surat perintah penggeledahan. Ketiga, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, tertangkap tangan, tindakan penggeledahan dapat dilakukan dengan tanpa membawa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri sebagai wewenang penyidik untuk mencari keterangan dan barang bukti. Perlu kita pahami, tertangkap tangan dalam delik ITE itu harus diawali dengan penyelidikan oleh tim cyber kepolisian yang telah memastikan peristiwa pidananya, nomor telepon yang dipakai, nomor email, dan nama pengguna telepon tersebut, dan handphone yang akan digeledah tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana. Di luar ketentuan di atas, masyarakat boleh saja keberatan atau menolak atas penggeledahan dan pemeriksaan isi atau chat handphone dengan alasan terganggunya hak privasi, di mana hak-hak privasi Anda dilindungi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28G yang berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Perlindungan ini juga mencakup perlindungan data pribadi. Kedua, jaminan perlindungan atas data pribadi. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE nomor 19
tahun 2016, pasal 26 ayat 1, bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang ITE yang berbunyi, berdasarkan ketentuan di atas, setiap orang yang merasa hak privasinya terganggu oleh orang lain dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Nah, itu ya saudara-saudara. Sebaiknya polisi bekerja dalam melaksanakan tugasnya sesuai prinsip yang tertera dalam Undang-Undang Polri, yaitu legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan menjunjung tinggi akuntabilitas. Kewenangan polisi untuk melakukan penggeledahan dan batasannya diatur dalam pasal 32 sampai pasal 37 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bila ada oknum polisi melakukan pemeriksaan ponsel pribadi secara sewenang-wenang serta melanggar privasi warga, dapat melaporkan oknum polisi tersebut ke Propam, yaitu Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, atau melalui aplikasi Propam Presisi. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Perkapolri nomor 8 tahun 2009 tentang aturan teknis saat penggeledahan. Pasal 32 ayat 1, dalam melakukan tindakan penggeledahan orang, petugas wajib a. memberitahukan kepentingan tindak penggeledahan secara jelas dan sopan, b. meminta maaf dan meminta kesediaan orang yang digeledah atas terganggunya hak privasi karena harus dilakukan pemeriksaan, c. menunjukkan surat perintah tugas dan atau identitas petugas, d. melakukan pemeriksaan untuk mencari sasaran pemeriksaan yang diperlukan dengan cara yang teliti, sopan, etis, dan simpatik, e. melakukan tindakan penggeledahan sesuai dengan teknik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas yang di dalam batas-batas kewenangannya, f. memperhatikan dan menghargai hak-hak orang yang digeledah, g. melaksanakan penggeledahan terhadap perempuan oleh petugas perempuan, h. melaksanakan pemeriksaan dalam waktu secukupnya, i. menyampaikan terima kasih atas terlaksananya penggeledahan. Pasal 32 ayat 2, dalam melakukan penggeledahan orang, petugas dilarang a. melakukan penggeledahan tanpa memberitahukan kepentingan tindak penggeledahan secara jelas, b. melakukan tindakan penggeledahan secara berlebihan dan mengakibatkan terganggunya hak privasi yang digeledah, c. melakukan penggeledahan dengan cara yang tidak sopan dan melanggar etika, d. melakukan tindakan penggeledahan yang menyimpang dari teknik dan taktik pemeriksaan dan atau tindakan yang di luar batas kewenangannya, e. melecehkan dan atau tidak menghargai hak orang yang digeledah, f. memperlama pelaksanaan penggeledahan sehingga merugikan yang digeledah, g. melakukan penggeledahan orang perempuan oleh petugas laki-laki di tempat terbuka dan melanggar etika. Video saya ini merupakan edukasi hukum bagi masyarakat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.